Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru Agama, Bu Sri dan Bu Nur yang saya hormati, mari bersama-sama kita belajar bersama melihat terkait dengan program penilaian di sekolah masing-masing. Kali ini saya akan supervisi terkait buku daftar nilai ya. Ini buat ini untuk Bu Sri, untuk buku daftar nilainya di kelas berapa ini Bu Sri? Contohnya ini kelas 2. Oke. Kelas 2 KD-nya sudah ada 3 kali penilaian ya. Ini contohnya. Terus mungkin bisa di kelas lain dilihatkan dulu. Contoh saja. Yang semester ini loh ya. Ini aja lah contohnya. Ada 3 penilaian. Untuk Bunur, untuk yang semester ini coba Bu. Kita lihatkan. Ada berapa? Ini kelas berapa? Kelas 1 kurikulum merdeka. Berarti sudah ada berapa Bu? Coba itu. Ya, sudah ada 7 apa Bu? TP itu apa? Tujuan pembelajaran. Berarti sudah melakukan penilaian dari 7 pembelajaran. Nah, mohon kepada Bu Sri dan juga Bu Nur, yang pertama ini sudah seperti Bu Sri, Bu Nur, bahwa setiap penilaian itu dilakukan analisis hasil ulangan. Ini mungkin analisis soal ya namanya ya. Analisis soal untuk diketahui contoh. Soal nomor 1 19 anak bisa semua. Berarti 19 per 19 berapa? Nah, berarti sukses. Nah, ini soal nomor 6 ada berapa yang bisa? 9. 9. Sisanya berapa? 19. Nah, 9 per 19 berapa? Nah, berarti karena yang bisa hanya 47%, yang tidak bisa 53%, itu artinya soal nomor ini belum sukses. Berarti kategori soalnya angel banget. Maka Bu Guru setelah melihat analisis ini, fungsinya adalah goleti soal si bocah si angel ya, yang belum mencapai 75% untuk dilakukan mengulang menjelaskan, di mana sewaktu-waktu cukup soal ini saja yang diberikan ulangan. Begitu. Jadi tidak mengulang lagi ulangannya, tapi cukup soal ini dan seterusnya. Ini sudah analisis butir soal. Walaupun Bu Sri menyiapkan sampai 1, 2, 3, 10, 11, 15, 25, tapi hanya 10 boleh, 5 juga boleh, namanya ulangan harian sesuai dengan. Nah, yang perlu diketahui, setelah guru melakukan satu penilaian, sebelum dikemana-manakan, ini membuat analisis butuh soal untuk mengetahui soal mana yang belum dikuasai. Yang kedua, memasukkan kepada analisis nilai. Analisis nilai kan dari sini Bu, ya enggak? Tinggal memindahkan. Ini namanya analisis butir soal. Lanjut analisis nilai masuk ke sini. Jadi nanti ini baik nilainya ini ngopi dari sini ya, ketidaktuntasannya juga ngopi dari sini. Jika ada kesana anak yang tidak tuntas terdeteksi di sini, dilakukan remedi 1, 2, atau 3. Nah, hasil remedi hanya boleh dimasukkan sesuai dengan KKM. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan melanjutkan sedikit tambahan. Nah, sedikit tambahan ini pada buku remedi, buku analisis nilai ini ya. Ini boleh dilihat atau tidak? Boleh dulu. Maksudnya menambahkan supaya lebih lengkap menunya. Nanti buku analisis itu dijuduli begini Bu. Buku ya. Analisis butir soal, gitu loh. Terus analisis nilai, ini program
konsep baru yang lengkap supaya ketika akreditasi atau apa saja itu kanggo gawe, karena ini ditanyakan semua. Nah, kolomnya sebenarnya hampir sama dengan ini, nanti hanya menambah. Kolomnya adalah nomor, nama siswa ya. Nah, terus dia dapat nilai berapa tadi? Nah, terus di sini KKM, tuntas, tidak tuntas, kan seperti ini ya. Nah, kalau kemarin kolom kita, kolom kita ini hanya pada remedi. Remedinya ada berapa, Bu? 1, 2, 3. Memang maksimal begitu. Nah, sekarang kita tambah kolomnya supaya nanti berguna untuk akreditasi. Umpama isinya lengkap banget ya, apa sih nanti lumayan lengkap. Nanti kalau untuk laporan yang menyesuaikan masih dibutuhkan butir soal kayak gitu loh. Kan punya dengan butir soal punya, nilai punya. Nah, bahasanya ada satu lagi yang lebih lengkap. Di sini adalah namanya pengayaan. Nah, pengayaan dengan remedi itu berbeda. Remedi untuk mengulang penilaian bagi yang belum tuntas KKM. Kalau pengayaan untuk memberikan sesuatu yang lebih tinggi kepada yang sudah tuntas KKM. Hanya waktunya kita sering banget gitu loh. Tidak bisa ngurusi sing remedi bae. Orang rampung, orang mikiri pengayaan. Pengayaan kan sebenarnya bocah sing bisa ditingkatkan. Kalau waktunya bareng, jadi kalau di satu kelas diadakan satu penilaian, sing remedi, pengayaan. Kan remedi lebih sering di-PR-kan. Jadi ini nggak usah dipikir dulu, sing penting anak kolome. Kalau sudah, ini adalah nilai akhir baru keterangan. Tadi Bu Wiwi Anggraini yang sudah saya saya pandu membuat kolomnya menggunakan laptop. Jadi dari yang ini nanti lagi kalau membuat selanjutnya ini Bu, buku analisis butir soal, analisis nilai, program remedi dan pengayaan. Nah, kalau di 12-nya boleh buku analisis butir soal dan analisis nilai, itu loh. Program remedi dan pengayaan boleh, tidak masalah, tidak majalah. Jadi diawali menilai, terus membuat analisis butir soal seperti tadi Bu Sri ini ya, sesuai itu. Terus yang kedua, memasukkan ke sini sebagai buku analisis yang nantinya kolomnya banyak seperti itu, baru dimasukkan ke buku ini, sehingga harapannya masuk ke sini anak-anak sudah tuntas semua. Kalau Bu Sri sebutkan di depan belum tuntas, tidak apa-apa, ditulis duanya, biar tahu itu proses dari tidak tuntas menjadi tuntas. Nanti kalau dibuat seperti itu, insya Allah untuk Bu Nur tidak lagi ada kelas yang KKM hanya tercapai 63 karena sudah terdeteksi. Terdeteksinya pasti dari analisis soal masuk ke sini, dilakukan remedi. Pengayaannya kemana ya? Setelah remedi, nilai akhirnya masuk ke sini. Itu urut-urutannya di dalam menyusun daftar nilai. Jadi kesimpulannya, suatu penilaian sebelum masuk ke buku daftar nilai ada proses analisis butir soal, analisis nilai, remedi. Nah, nilai akhir nih. Nilai akhir ini yang masuk ke
begitu ya. Mungkin itu yang saya terangkan, dipersilakan barangkali ada feedback, bertanya atau mungkin apa. Ya, Itu untuk pengayaan. ya. Itu nanti apakah di situ muncul nilai atau gimana? Sebenarnya kalau saya dulu jadi guru agama ya, pengayaan itu kan diberikan kepada anak yang tuntas. Ya. Contoh, Semuanya. nomor 1 dia namanya A, nilainya 90, dia kan sudah tuntas. Ini biarin, nggak usah kasih nomor. Maka dia kan remedinya orang. Dia lakukan pengayaan. Apa? Diberi tugas ngapain? Apa diberi materi apain? Kalau pengayaannya itu sukses, misalnya, ini sebenarnya pengayaan ini boleh langsung diberi nilai. Misalnya tadinya 90, pengayaannya adalah 94. Berarti di sini nilainya 92. Ya, Nanti. Berarti pengayaan itu juga dengan soal. bukan, tidak harus. Biasanya materi selanjutnya apa suruh dipelajari. Tapi itu memang ribet. Jadi kita nggak usah sampai ke situ dulu semester ini. Tapi belangkonya begini. Nanti semester depan akan saya pandu mencoba 1 semester 1 gitu loh. Repot, nggak selesai. Nah, itu kalau yang belum tuntas berarti tidak itu pengayaan. Ya tidak. Berarti nilainya hanya tadi yang. Hanya 2. Anak tuntas. Ya. Pengayaan. Yang tidak Anak tuntas. 6. Ini kan tidak tuntas. Dia dapat nilai 80. Yang kesananya adalah 75 sesuai dengan KKM. Kalau nilai pengayaan itu boleh menambahi nilai gitu. Tapi kalau nilai pengayaan di sini yang tadinya 90 ini 80 nggak boleh. Harus lebih tinggi. Iya. Kalau Ada misalnya poin. di bawah itu harus diulangi lagi atau gimana? Ya makanya kalau yang seperti itu ya pokoknya guru kalau mau ngasih nilai pengayaan harus lebih dari nilai. Itu malah kita nggak bikin ribet. Nah tugas misalnya anak ini kamu kan udah tuntas ya, coba yang sudah tuntas membuat BGB misalnya apa tulisan asal usulnya besok ditunggu ya. Nah yang tadinya 80 di sini jadi 86 dibagi 2. Tapi nilai pengayaan logika itu harus lebih karena akan menambahkan nilai akhir. Kalau nilai pengayaan kurang ya percuma, akan merugikan pada siswa. Tapi kalau tahun ini semester ini belum akan mencoba ya orang apa deh. Si penting bulan wis pokok pernah kayak warung warteg warung padang kok apa nah tergantung selera. Yang pokok nilai ketuntasan dan nilai akhir. Ini yang mau nyoba ya silakan, tapi lumayan ribet dan juga kelas mau kadang ribet cair. Mentang-mentang buat remedi dia harus pengayaan, dia diberi soal lagi. Salah. Materinya bukan soal, tapi sesuatu yang lebih menyenangkan bagi dia gitu. Tapi otomatis guru harus 2 kali lipat kerja. Maka lupakan dulu, ini kosongin dulu. Kalau nanti pas akreditasi ya mohon maaf, ini kemarin belum terlaksana dengan lancar. Kayak gitu aja, bukan marahin bohong. Gitu? Oke? Di sini Mbak. Dipersilakan bagaimana kesan-kesan atau kesimpulan barangkali dari yang saya laksanakan ini, karena untuk daftar nilai alhamdulillah lengkap ya. Bonur juga nilainya lengkap ya, akan dengan lengkap. Bonur juga lengkap sebenarnya. Hanya kita akan menambahi poin tertentu yang nanti di laptop dibuat. Kan sudah punya ya. Ini kan udah punya ya. Tinggal disemprit saja ditambahi kolom kan begitu. Jadi nanti judulnya di sini di samping buku analisis ya yang ini, yang seperti ini jadinya buku. Ini kan analisis murni oleh apa kemudian dijaluki asat. Nah nanti bukunya jadi judulnya apa, dan mohon semua yang sudah dibuat untuk laporan saya
di sekolah juga di-print, jangan di laptop. Iya kalau laptopnya orang rusak, kalau tiba-tiba lagi diminta dokumen, tumpuk saja. Suatu saat kalau kepala sekolah butuh akreditasi akan berubah. Demikian, do you understand? Nah, bagaimana perasaannya kali ini dengan ada supervisi buku nilai dan beberapa penjelasan? Berarti saya itu masih belum paham masalah pengayaan itu ada nilainya. Jadi setelah tadi Ibu menerangkan, sekarang sudah paham. Iya, pengayaan kan untuk membuat dia lebih tinggi, baik materinya melanjutkan, nggak boleh mundur lagi. Kalau mau telaten, mau jujur, pengayaan adalah materi selanjutnya yang akan diajarkan supaya anak lebih menguasai lebih dulu. Kalau itu terlaksana, pembelajaran besok lebih enak lagi karena sudah bahasanya tidak harus berupa soal, tidak harus berupa produk, begitu loh maksudnya. Tidak harus berupa portofolio. Anak mempelajari di situ, yang lain remedi, misalnya satu kelas remedi, Bu Guru memantau, oh anak sudah melaksanakan, anak-anak sudah membaca ini, pelajaran besok, oh sudah, beri aja nilai lebih dari kemarin, gitu. Jadi nilainya tidak realistis hasil apa namanya ya, kognitifnya, tapi justru dari nilai pengamatan. Begitu ya. Kalau mau coba silakan, kalau belum juga tidak apa-apa. Sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih atas kerjasamanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.